Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke bro, gue ini tergelitik ya untuk menanggapi suatu video yang jadi ada youtuber ya, dia mengatakan bahwa dia menjauhi 5 jenis ya, katanya 5 jenis orang teman ya, 5 jenis teman dia jauhi. Nah yang gue heran adalah salah satunya adalah orang yang mengatakan bahwa uang itu nggak penting katanya. Nah dia menjauhi itu. Nah gue mau mendapat beberkan fakta ya. Oke. Jadi faktanya tuh ya mengatakan uang nggak penting ya, bukan berarti nggak kita itu tidak mencari uang ya, bukan berarti tak mementingkan uang juga. Maksudnya, dan bukan berarti juga kita itu ingin hidup miskin ya. Jadi bukan gitu ya. Tapi artinya adalah menempatkan uang di tempat yang biasa aja gitu. Jadi tidak menempatkan uang itu di hati. Ya biasa itu uang alat tukar gitu kan. Udah sesimpel itu gitu. Terus, nah lalu apakah mengatakan uang tak penting artinya akan kalah saing ya dengan yang mengatakan uang penting? Nah inilah fakta yang saya beberkan ya. Jadi bicara fakta ya, negara dengan mata uang tertinggi di dunia adalah negara mana coba? Dolar, US dollar, pound sterling, salah semua ya. Jadi negara dengan mata uang tertinggi adalah negara Kuwait ya. Ya, Kuwait itu adalah mata uangnya Kuwait dinar ya. Kuwait dinar. Itu satu Kuwait dinar itu sama dengan 3,3 US dollar ya. Jadi kalau dirupiahkan mungkin sekitar 50.000 rupiah ya. Jadi satu Kuwait dinar itu setara kurang lebih 50.000 rupiah. Nah, sedangkan Kuwait itu negara mana? Kuwait merupakan negara Timur Tengah ya. Negara Timur Tengah adalah negara yang mayoritas Muslim. Negara mayoritas Muslim ya adalah orang-orang yang mayoritas bilang uang itu nggak penting. Yang penting apa? Ibadah. Ya, memang orang Muslim itu mayoritas begitu ya. Jadi faktanya adalah mengatakan uang nggak penting bukan berarti faktanya akan lebih miskin daripada mereka yang bilang uang penting. Jadi paham ya? Jadi orang yang bilang uang itu nggak penting bukan berarti dia itu akan jadi miskin gitu kan? Lu salah bro, oke? Lalu penjelasan yang masuk akalnya apa sih kira-kira? Nah, gue cari penjelasan yang masuk akal di situ. Ternyata ada teori yang bilang reverse effect ya. Ya jadi reverse effect itu jadi gini, ketika kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, malah kita nggak akan sulit mendapatkan itu. Jadi ya itu tuh seperti apa namanya? Ya ada yang bilang the backwards law ya. Jadi ketika kita mencoba untuk mendapatkan itu, kita malah sulit mendapatkan itu gitu. Analoginya yang paling gampang adalah mungkin wanita ya, cewek ya. Kalau kita mencoba mengejar cewek gitu, malah cewek itu nggak susah dapatin gitu kan. Ya, tapi kalau kita cuek dengan cewek ya, cewek itu datang sendiri ya. Ya seperti itulah analoginya ya. Ya mungkin ya ini gue cuma menanggapi ya bahwa yang dia seolah menyepelekan orang-orang menyepelekan orang yang punya mindset bahwa uang nggak penting ya. So jadi orang-orang yang bilang uang nggak penting belum tentu lebih miskin gitu kan, dan orang yang mengatakan uang itu penting belum tentu dia lebih hebat ya daripada orang yang mengatakan uang itu nggak penting. Oke. Apalagi ya? Ya udah sih gue mau curhat itu aja sih. Sisanya ya itu bro. Jadi kita kadangkala ya, berarti kita harus mencoba untuk walaupun kita perlu uang ya, kita seolah-olah nggak mementingkan uang ya, gimana ya? Nah itu gimana loh? Ya mungkin mirip PDKT kali ya, pendekatan cewek mungkin kita ingin tapi jangan terlalu kelihatan ingin ya, mungkin begitu ya. Nah gue nggak paham juga, cuma ya coba lu komen di bawah ya mengenai fenomena ini. Tapi ini fakta ya, bahwa
Kuwait dinar itu nilai mata uang tertinggi, dan so pasti ya negara Kuwait itu pasti negara yang kaya ya. Ya cuma gue nggak tahu kenapa kita tuh seolah-olah asing ya dengan negara Kuwait, padahal dia adalah negara dengan mata uang tertinggi di dunia ya. Dan mayoritas muslim kan, yang muslim itu biasanya tidak mementingkan uang ya. Yang penting apa di umat muslim itu adalah ibadah ya. Jadi di umat muslim kita di Islam itu ya mementingkan bahwa nomor satu adalah ibadah. Jika kita mengejar ibadah ya, mengejar sholat, puasa dan lain-lain, kita dijanjikan bahwa kita akan diberikan apapun yang kita perlukan ya di dunia ini ya, entah itu uang, sandang pangan dan lain-lain. Jadi begitu bro mindsetnya ya, mindset mayoritas umat muslim ya. Walaupun ada beberapa umat muslim pun yang masih berpikir begitu, bahwa dia ikhtiar itu penting gitu ya, padahal sejatinya. Nah ini juga tentang ikhtiar sih, bahwa sejatinya di Allah itu tidak ada ikhtiar ya. Maksudnya gini, menurut ajaran Islam tuh ya sebenarnya lu berusaha dan lu nggak berusaha itu sama hasilnya sebenarnya begitu. Cuma ya kita tetap berusaha itu karena itu disuruh ya, atau disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kita harus berusaha gitu. Walaupun kalau takdir itu sifatnya tidak berubah ya, tetap gitu. Jadi takdir itu sifatnya berubah, tetap. Yang bisa mengubah takdir adalah doa. Ya, jadi usaha itu di Muslim ya, di Islam itu usaha itu tidak mengubah doa. Usaha itu tidak mengubah takdir sama sekali ya. Jadi orang Muslim itu sebagian besar ya percaya akan itu, walaupun sebagian lagi berpikir bahwa harus ada keseimbangan ya dalam doa dan usaha. Oke, lalu kayaknya udah cukup sih. Itu sih kegelisahan gue terhadap orang yang kayaknya ini yang meremehkan pada orang yang mengatakan uang itu nggak penting, padahal orang mengatakan uang itu nggak penting belum tentu dia akan jadi lebih miskin daripada dianya ya, belum tentu gitu. Oke, ya gitu aja sih bro kegelisahan gue. Jadi jangan meremehkan ya dengan orang yang mengatakan uang nggak penting, karena ya itu terakhir ya, rezeki itu ya, maksudnya uang itu kita mesti percaya itu sifatnya pemberian ya. Jadi bukan jadi kalau di Islam itu ya guys, kalau ada orang kaya ya, Islam yang benar ya, dia percaya bahwa itu tuh karena Allah yang merezekikannya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ya, ayat ketiga ya. Ayat ketiga itu yang pertama alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, di situ kan disebutkan wa mimma dan dari razaqnahum, yang telah kami rezekikan pada mereka. Jadi di ayat itu disebutkan bahwa alladzina yu'minuna, nah alladzina orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, kepada yang gaib, wa yuqimuna dan mendirikan, wa yuqimunas sholata, dan mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan yang menafkahkan apa yang telah kami rezekikan. Ya dari situ jelas ya bahwa kalau di Islam itu rezeki itu sifatnya diberi ya. Allah memberi kepada seseorang sehingga orang itu bisa menginfakkan kepada yang lain gitu. Begitu. Jadi ya gitu aja gue. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.